Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Hulu Bapak Karmain SPDI, yang terhormat Ketua PCM Berbah Bapak Haji Ahmad Muhajir Hanifi, yang terhormat Ketua PRM Berbah Bapak Sobiran SPD, yang terhormat Majelis Dikdasmen Bapak Dadang Margono SPD, yang terhormat Bapak Haji Mustafa SAG yang nantinya akan bersamai kita pada acara inti siang hari ini, dan tidak lupa yang terhormat Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Berbah Bapak Haji Ahmad Muhajir Hanifi, yang terhormat Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang mewakili, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu guru dan kepala sekolah se-Kapanewon Berbah, guru Muhammadiyah yang kami hormati, dan selanjutnya juga para hadirin yang kami hormati, dan juga anak-anakku tadi dari SD Muhammadiyah dulu yang kami sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka pengajian guru dan karyawan Sekolah Muhammadiyah se-Kapanewon Berbah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semuanya bisa melaksanakan, bisa hadir di tempat kami dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang kedua, tak lupa sholawat serta
tercurahkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan beliaulah yang memberi kepada kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti terangnya lampu pada siang hari ini. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang kami hormati, kami sangat berterima kasih pada bapak-bapak serta ibu-ibu dan para hadirin pada siang hari ini yang telah memenuhi undangan kami. Dan kemarin kami berbincang-bincang dengan panitia ya, bahasanya untuk pengajian triwulan ini akan kita selenggarakan setiap 3 bulan sekali. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Dan yang keduanya kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah segenap dengan anak buahnya, dengan Bapak Ibu gurunya, dan juga dengan bantuannya baik moral maupun spiritualnya. Nah, yang mana bisa terselenggara acara pada siang hari ini yang insya Allah nanti tidak ada halangan suatu apapun. Dan yang ketiga kalinya juga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Haji Mustafa SAG MSI yang pada siang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dengan beliaulah nanti kita akan mendengarkan tausiahnya kepada guru-guru, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah dan para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Nanti kita bersama-sama mendengarkan tausiahnya dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang diberikan oleh Bapak Ustaz. Ya, mungkin hanya ini saja ya dari saya. Apabila ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, kami selaku wakil dari SD Muhammadiyah Bulu minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal qalami, nun wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bulu, Bapak Karmain yang sudah memberikan sambutan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu tadi ada sedikit kesalahan. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Sang Surya, kepada Bapak Bu bisa berdiri. Kepada yang bertugas Bu Insia, waktu dari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah 2 menit. Menit pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menit yang kedua, kita maksimalkan acara kita ini setelah kita pindah dari Jumat Legi menjadi pembinaan khusus Bapak Ibu guru karyawan Muhammadiyah. Maka mungkin ke depan penampilan kita arahkan di Jumat Legi saja. Ribon setuju? Narsum yang akan kita hadirkan seawal yang langsung berhubungan dengan pekerjaan kita. Maka kali ini beliau Pak Mustafa ini kepala sekolah terbaik nasional yang berhasil membesarkan sekolah Muhammadiyah dengan banyak pengalaman, sehingga kita maksimalkan betul. Dan nanti nasib-nasib yang lain akan kita carikan yang seperti itu demi kemajuan amal usaha pendidikan di Muhammadiyah Berbah. Kemudian yang terakhir, kemarin sudah kita sampaikan di Bapak Ibu Kepala Sekolah, akan kita garap promosi amal usaha Muhammadiyah bersama-sama. Insya Allah nanti kita minta leadernya mungkin dari SMP Muhammadiyah. Kami mohon dari setiap sekolah nanti ngirim
tenaga satu atau dua, kumpul bareng, rembuk bareng. Kalau perlu kita cari narsum untuk peningkatan kualitas, caranya sekolah kita agar terkenal. Kita prihatin betul SD Muhammadiyah Hulu Johnson kus wapik tenan ini untuk murid berapa kepala? 6 siswa. Nah ini kita cukup prihatin. Jane apik nek mungkin durung ngerti apik SD Muhammadiyah Hulu, maka kita garap insya Allah promosinya bersama-sama dengan kita buat tim yang terdiri dari semua sekolah dan mungkin amal usaha yang lain termasuk mungkin pimpinan tanding dan seterusnya demi kemajuan kita bersama. Saya kira begitu, kami mohon nanti Pak Mustafa monggo kami manut adik kapake rohe semangat ya. Pak Mustafa ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tangan ini. Semangat. Ulang lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Guru karyawan SD Muhammadiyah Aum, karena di sini ada SD, SMP, SMA ya, SMK. Aum Muhammadiyah di Kementerian Berbah siap maju, siap berubah, siap menjadi orang yang diidolakan. Bapak dan Ibu, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kosmen, PDA kalau ada yang hadir, BCA urutannya, terus kemudian BSA. Ini Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah tuan rumah kita SD Muhammadiyah Hulu, sepuh bini sepuh, Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang insya Allah akan membawa siswa-siswinya kelak ke surga. Kita ucapkan rasa syukur karena siang ini kita bisa ada di majelis taklim, majelis yang membuat kita berubah, yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Sing maune angel dadi saya angel, sing maune ngelih dadi, sing maune ngantuk dadi ya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada uswah teladan kita Nabi besar Muhammad Matur suwun pimpinan cabang Berbah yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi hal baik. Yang pertama, Bapak Ibu pengen sekolahnya bagus, pengen siswa-siswinya banyak, pengen siswa-siswinya berprestasi, pengen Bapak Ibu Kepala Sekolah guru juga berprestasi. Wis dulu. Pak Mustafa kebetulan sudah pernah ke nasional, hak kita. Internasional juga boleh, kan? Itu hak kita. Manakala yang pertama punya komitmen, apa Bapak Ibu? Komitmen. Komitmen itu kalau bahasa hadisnya adalah siapa yang pengen sesuatu kebahagiaan, maka kuncinya adalah siapa yang pengen bahagia di akhirat, kuncinya adalah siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, kuncinya adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi
wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau ilmunya sudah kena, yang sulit itu jadi mudah, yang tidak tertarik jadi tertarik. Pertama, Pak Mus diberi amanah di Sekolah Kota Yogyakarta, SD Muhammadiyah Ngadiwinata, siswanya 32, kelas 1 sampai kelas 6. Yang kelas 6 spesial 20 hilang nurle, tinggal 2. Waktu UN ASPD penjaganya 2. Ya. Kelasnya ya masih bagus sih. Saya masuk itu ada celana dijajal dan seterusnya. Saya bilang satunya anak yatim, yang satu yatim piatu. Kira-kira ini mendukung kemajuan nggak kira-kira? Menurut jenengan kira-kira ini mendukung kemajuan nggak kira-kira? Tergantung. Kalau ada masalah, jangan dianggap itu tantangan. Kalau Pak Mus ada tantangan seperti itu, maka saya anggap sebagai peluang. Saya kesini datang 2 anak, besok 2 kelas. Mungkinkah itu? Mungkin. Iya caranya. Ilmu, pakai ilmu tadi. Bagaimana caranya Pak Mus? Yang pertama, saya minta 2 anak ini saya minta menjawab. Kamu besok cita-citamu apa? Kalau guru nggak ngerti cita-cita anak yang dididik, kebangetan. Berarti selama ini yang kelas ini ngopo. Anak kelas 1 daftar di sini sampai kelas 6 nggak bawa piala 6 tahun. Ini sih salah sopo. Kepala sekolah. Malah mau sekarang kucingnya barang itu yang salah mejanya. Biar tidak ada yang tersinggung. Kenapa kok mejanya berat? Di kelas itu tidak pernah terjadi proses belajar mengajar. Kalau ada, lah sekolah itu tempatnya perubahan. Lah kok ini nggak berubah? Kelas 1 belum bisa baca tulis. Ada nggak anak kelas 1 belum bisa baca tulis? Terus proses di sini selama 1 tahun ditambah les juga belum bisa kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada nggak yang nulisnya masih lambat? Ada. Ya kualifikasi kan kita nah anak yang cuma ABK Pak, anak berkebutuhan khusus. Tapi yang namanya guru itu seperti dalang, ya. Orang biasanya batin ini cukup ngajar kenal Pak Mus. Di tempatnya Pak Mustafa juga ada anak berkebutuhan khusus. Maka saya punya kombel 2 yang sampai ke nasional dan sudah di-copy-paste ke semua provinsi. Dengan Pak Hari sekarang mau pilih yang kombel, nama kombel bengkel prestasi apa karakter? Karena dua-duanya ini ada klausulnya. Hari ini salah satu saja. Karakter? Oke. Pengen nggak berubah anak dalam kelas itu? Dimulai dari mana perubahan itu? Dari gurunya. Saya tanya Bapak Ibu, kalau guru itu cara berpakaian kayak Pak Mustafa gini, kira-kira anaknya senang nggak?
Kira-kira bisa bantu Pak Mustafa senangnya karena apa? Rapi. Apa nih sih rapi? Kalau jenengan jawab karena batiknya soal lagi batik rodok larang. Mereknya WM wali murid. Kenapa kok guru itu dibelikan wali murid? Coba yang bisa jawab. Sogok karena wali murid itu terpesona oleh gurunya. Tapi bukan pribadi Mustofanya, tapi anaknya bisa berubah. Yang tadinya nggak berprestasi menjadi prestasi. Maka saya kembali lagi, kalau panjenengan pengen berubah, nunggu 1 tahun yang akan datang apa 20 tahun yang akan datang? Sekarang? Oke. Sekarang sudah semuanya sepakat belum? Sepakat. Jawab apa ya? Sepakat. Kalau sepakat, berarti besok pagi jenengan kayak Pak Muslim. Kenapa Pak Mus pakai ini? Ini adalah bukan sekedar gantungan kunci. Ini ada labelnya loh. SD Mudita Muhammadiyah Ngati Winata. Jadi kalau jenengan punya nomor biar menarik, nama itu brand harus. Contohnya gini, SD Muhammadiyah Bulu, coba cari di rangkai yang biar menarik orang lain. Nek mau mana SD Muhammadiyah Bulu? Dulu SD Muhammadiyah Ngati Winata, saya ganti dengan SD Mudita. Muhammadiyah Ngati Winata. Brand satu. Yang kedua, kemana-mana Pak Mus bawa ini dan orang lain Pak kok rapi ya? Iya, serapi sekolahnya, serapi prestasinya. Itu ada namanya kalau untuk anak. Ini nanti ada bengkel karakter, ya dipilih karakter kan? Supaya anak kita bicaranya bagus, sholatnya baik, di kelas itu udah ngancung kalau ada pertanyaan. Tahu caranya? Jangan ngajar, anak apa yang Pak Mustafa jelaskan tadi, ada yang bertanya? Biasanya banyak yang ngancung apa banyak yang diam? Nah, itu tanda apa? Malah paham, repot itu. Berarti pembelajarannya masih kurang menarik. Ya, satu. Yang kedua, bikin bengkel ini jadi potret anak. Jadi kan kalau di tempat Pak Mustafa, maka Bapak Ibu akan lihat kartunya ini berbeda-beda warna. Yang pertama, saya buat kalau kita ini Islamnya biar kafah, maka harus ada 5 bunyal Islam ada pada diri kita kan? Kita itu supaya Islamnya itu sempurna, kafah, bunyal Islam yang 5 itu harus kita lakukan. Pertama apa? Syahadat. 2, sholat. 3, puasa, zakat, haji. Langsung tempelkan di sini. Pertama, bikin aja tulisan di sini. Tadi syahadat, sampingnya ada kotak 3, kayak bangju, merah, kuning, hijau. Tujuannya apa? Satu, mengenalkan lampu lintas. Yang kedua, jenengan nanti juga bisa akan menilang anak. Bukti baik prestasi di situ. Tapi ini nggak boleh kemudian berlaku untuk anak saja, guru juga sama. Pertama tadi apa? Syahadat. Maka penjelasan dari syahadat elemennya adalah orang kalau benar-benar sudah syahadat kepada Allah, nomor satu itu disiplin. Berarti anak yang terlambat sekolah akan dicoret di situ warna merah. Malu itu anak. Di tempat saya 40 anak itu sudah paling akhir. Sebelum ada kartu ini,
anak itu ya berangkat kartu dulu. Akhirnya apa? Dengan kartu ini anak itu sebelum subuh wis do tani, bahkan lebih dulu dari orang tuanya. Saya di demo, Pak, gara-gara kartu ini beri-beri wedi terlambat katanya. Bukankah kita menjadi baik itu harus dipaksa gitu. Maka kalau Pak Mus datang, otomatis kalau kepala sekolah itu harus bisa contoh, harus datang lebih dulu dari guru dan karyawan. Berani nggak itu? Berani. Maksudnya kalau senang berani. Saya jawab kok guru ini. Lulus di tempat kami, kepala sekolah harus datang lebih dulu dari gurunya. Maka siswa, guru harus datang lebih dulu dari siswa. Maka pertama kali saya ke Ngadi Binatang, itu saya datang jam 5.30. Lalu dulu 6.20 paling akhir, piket paling akhir jam 6. Saya datang lebih dulu. Lah kok yo belum dibuka pintunya. Maju itu mulai dari di sini. Maka yo aku nyapu, biasa nih ngomongnya aku yo nyapu pakai dasi. Tetangga itu bilang, Pak, salus dari mana Pak? Iya, aku bawa salus mari Mas, karena dulu saya mahasiswa juga sering nyapes. Ternyata datang habis itu Pak Bonnya, loh Bapak kok nyapu-nyapu dari mana Pak? Bapak belum kerja di mana gitu Pak? Iya belum. Tadi lalu dikirimkan jadi kepala sekolahnya dulu. Iya Pak, terima kasih. Rampung selesai kabeh, malah yang marah masyarakat. Lu gini ya kok ini? Malah ini Bapak ini sejak tadi sudah bersih-bersih, mana kamu enteng-enteng gitu. Terus dia bilang, besok jangan pagi-pagi Pak, dimarah masyarakat. Itu pertama kali din sudah. Berarti Bapak kalau tidak ingin kedahuluan saya ke sekolah, Bapak harus datang lebih dulu. Langsung besoknya Bapak ini sebelum subuh sudah di sini. Kepala sekolah, di kepala sekolah ini. Berani saya. Berani saya. Tantangan mulai kemajuan dari diri kita sendiri. Bapak Ibu kalau itu jenengan lakukan, Bapak Ibu kepala sekolah. Kita jadi kepala sekolah itu tidak namanya, tidak lama, satu periode itu bakal. Kalau sampai kita nggak bermakna, eman-eman waktunya. Bapak Ibu, kita ini berangkat dari rumah sampai pulang lagi, hanya waktunya pagi dan sore. Kalau sampai kita nggak jadikan sekolah kita bermakna, eman-eman, nanti rezeki akan datang dengan sendiri. Gak percaya, buktikan saja. Apa yang kemudian Pak Mus sampaikan, dengan ini perubahan Bapak Ibu nanti diberi elemen masing-masing ya. Anak-anak yang tadinya yang kedua sholat, namanya anak saya kalau sampai ke masjid lari, itu yang nyengkang temannya sendiri. Terjadi dendam positif. Saya ngelaporin Bapak ini, Bu, ini loh Bu tadi masjid lari-lari, coret. Saya coret merah. Dendam nggak dia? Dendam. Habis itu jadi ketut ke aku terus. Dan ditut ke dendam yang bagus. Nanti tinggal terakhir saya backup di sini. Saya umumkan hari ini yang kena pelanggaran anak Siska cerita merah. Kalau selama 1 bulan anak ini banyak merah, maka tidak ada kenaikan. Besok bulan depan akan saya umumkan anak-anak yang bersih di sininya itu ganti kartunya warna merah. Berikutnya perunggu, berikutnya emas. 6 bulan maka kita berikan hadiah anak ini gambar Ka'bah. Anggap ini baik prestasi anak kalau sungguh-sungguh rajin, giat belajar, sering bertanya. Itulah besok anak itu akan berangkat ke haji. Masuk akal Bapak Ibu? Masuk akal kira-kira? Kira-kira gampang dilakoni?
Siapa sih jawab angin gitu? Bapak Ibu, kalau menjadi dokter profesional ya, itu kan punya diagnosa, betul ya? Bapak Ibu guru harusnya juga sama. Ini satu kelas saya punya diagnosa. Ini kepala sekolah punya diagnosa guru. Oh, anakku yang pojok itu 3 kemampuan dasar untuk melompat prestasinya, kita harus punya peta. Kalau dokter profesional pasti ngerti. Ini sudah datang ke beberapa guru kemarin, penyakitnya kambuh lagi. Berarti pasti ada kesalahan. Anak itu jenengan cuma lihat asesmen diagnostiknya 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Kognisi, afeksi, motorik. Nek jenengan sudah bisa melihat itu, anak tinggal moles. Salah melihat, jenengan nganti kiamat gak mungkin bisa bimbing anak berprestasi. Contoh, ibu saya lihat ternyata kognisi bagus karena nyatet, karena kemana-mana suka baca. Ini bimbingan pendampingannya, ini langsung aja diarahkan ke baik prestasi matematik, literasi, numerasi. Bisa, kenapa? Suka. Kognisi. Sampainya adalah contoh yang afeksi. Afeksi itu nggak suka baca. Cerewet umpamanya, coba beri suruh puisi, coba pilih daji. 5 tahun yang lalu namanya Saza. Itu cerewetnya bukan malah telepon. Ini anak kalau pilih daji mungkin bisa. Saya cuma nggak video, kita pakai coba dibaca di awal. Ternyata bisa. Langsung saya lawankan MTQ kelas 5, kelas 6 karena saya juga curi. Intonasinya, waktunya juga 10 menit, bacaannya fasih, pakai nyanyi dan seterusnya. Sekarang pialanya berapa kali? Anak satu ini pialanya sudah 69 dari kecamatan sampai internasional. Wah, bocah ini kok sikile ra iso menang, motorik. Nah, ini yang motorik. Liyane buka pintu pakai tangan, dheweke nganggo. Coba ibu yang sudah ramah dengan anak, kira-kira anak ini menurut jenengan punya potensi nggak? Apa? Sepak bola. Ini lho, kelas belum tentu lho. Ujian nakal ini. Mana iso? Apa iki? Ibumu bisa tidak? Itu anak itu jadi bundus-bundus kayak gitu. Harusnya guru berpikir anak ini kok seringnya kok kaki yang main, berarti pendampingannya gimana? Pertama sepak bola. Begitu dimasuki klub nggak cocok ternyata, karena yang ditendang bukan bolanya, mana orangnya. Cepat keluar karena kena kartu. Jangan putus asa, itu biasa. Berarti kira-kira kalau nggak cocok di sepak bola, karate. Ternyata dia itu pendendam, wanggir lawan mesti dia nggak bisa kan, kadang-kadang latihan itu kan tidak betulan kan. Ini nggak bisa, nah ini pendendam. Ada bagusnya juga. Jadi latihan gitu tendang kemana? Sehingga lawannya itu takut. Terakhir saya dampingi lawan India sama Singapura. Yang India itu lihat dia pemanasan tendang betulan, efeknya final lawan India itu, yang India itu takut. Jadi kaki depan itu diangkat terus saya gini, jadi saya sebelah tandang jatuh. Juara 1 internasional. Sekolah yang tadinya dulu. Bapak Ibu, baik apa tadi? Kan? Karakter. Maka kelas saya bilang, nak, kamu pengen disuruh kuliah di luar negeri, pengen Pak. Kamu nilai matematikamu berapa? Pengen apa? Aku pengen jadi direktur Pak. Nilai terbaikmu berapa? 3 Pak. Kamu? Aku pengen profesor Pak. Terus naik profesor ngajar umum apa? Agama.
baca Qurannya sudah sampai berapa? Kira loro. Besok pagi pengen berubah, pengen berangkat pagi sarapan sama Pak Mus. Ternyata berangkat pagi tenang dewe sarapan. Tekan sekolah, Pak, di sarapannya. Sarapannya Pak Mus adalah salah satu kamu nulis pertanyaan 5 yang soal kemarin kamu nggak bisa. Satunya jawab. Oh, sarapan itu loh Pak. Kalau itu dilakukan terus-menerus, itulah yang namanya proses itu. Yang tadi kalau jilid 2, 3 bulan sudah Quran, 6 bulan ketemu Pak Mus, dia sudah hafal juz 30. Akhirnya apa? Dengan pola kualitas proses yang itu, yang satu ini masuk di mu'alimah, ranking 2. Yang satunya matematika tadi masuk negeri. Promosi Pak Mus ketika SD Muhammadiyah Ngati Linatan, alhamdulillah 50% masuk sekolah, 50% masuk jamaah. Betul enggak? Betul. Dengan prestasi yang luar biasa itu sudah terus ke sekolah kita. Sekolah yang tadinya kayak begini ini, menurut jenengan Bapak Ibu, jenengan punya anak sudah ganteng, cakep. Bayangin kalau digandeng masuk ke kelas ini, kira-kira mau masuk sekolah sini kan? Maksudnya gini. Jenengan punya putra ganteng, ayo punya cucu, bawa ke kelas ini. Ini loh, besok sekolahmu ini loh. Kira-kira tertarik gak? Jujur banget. Ukurannya di situ. Supaya menarik gimana Pak Mus? Sekarang zaman itu luar biasa. Bisa nggak kita nengok kelas di Jepang? Kita ngeklik di Google, kelas di Amerika, kelas di Singapura, kelas di Arab Saudi, muncul Bapak Ibu. Putrane jenengan nggak nyampe setengah jam, lihat. Nah ini guna. Kamu pengen kelasnya kayak apa nak? Anak paham. Kok bagus Pak? Bagus Bu. Yuk besok pagi kita kerja bakti ya. Bisa nggak? Bisa. 1, sudah dihias sedemikian rupa, tulis susunan pengurus kelas. 1 ketua anggar, wakilnya Saputra. Karena guru kok. Sekretaris Putra dibolak-balik. Senin anggar dibolak-balik, cewek kira saja. Barang wis saged lupa aku pikir kok bendino lah. Kok mah melu celak, Mbak. Bapak Ibu, perubahan itu tergantung di kaki tangan kita. Kalau penjangan tiap hari tampilannya bermakna, insya Allah lambat tapi pasti panjenengan akan sampai ke tingkat nasional. Ya, kemarin di tingkat nasional LHBMP Kemendikbudristek itu yang dicari seperti ini. Perubahan Gombel namanya sudah bengkel karakter. Berarti anakku kalau sekolah di sana akan berubah. Emang tempatnya Pak Mus itu kenakalan tertinggi sampai detik ini adalah anak yang kecanduan HP. Pindahan. Sudah terlalu kecanduan HP melihat film dewasa. Dari sekolah sebelah. Berapa kali lihatnya? Tidak kurang dari 5.000 kali. Saya tidak tahu. Pimpinan cabang sudah pernah lihat apa? Kalah. Dalam hal itu. Lah itu pindah kok tempatnya Pak Mus, coba. Kepala sekolah mana ini? Kalau jenengan ada psikolog terus rekomendasi dipindah di dulu dengan anak yang sudah lihatnya seperti itu, diterima enggak? Penyakit lagi. Nah kalau sudah anak sering lihat film porno kayak gitu, itu lihat gurunya tembus pandang itu. Tapi bagaimana pola bengkel karakternya? Anak saya juga dalamnya peleret loh.
Pleret ke kota Yogyakarta. Saya tanya, berarti anak kalau sudah lihat film berarti udah dewasa. Dekati dengan dewasa. Nah, besok kamu mau nikah nggak? Nikah Pak Mus. Berikutnya, nikahnya dengan wanita yang cantik. Apa panuan boleh sih? Ya cantik Pak, itu orang kaya loh Pak. Saya itu ya mancul. Sebentar, kalau kamu punya saudara perempuan dinikahi anak tidak punya prestasi, rela diam dia. Rasa deh. Ya Pak, aku nggak punya prestasi, tapi punya bakat kan? Punya Pak. Apa? Sepak bola. Mana sudah bawa piala? Nggak pernah ketemu Pak. Aku itu kan full day. Sementara aku ikut tim itu jam 1 Pak. Oke, ketemu Pak Mus. Kamu pulang jam 12. Syaratnya 1. Kamu harus bisa bawa piala dengan sepak kakimu. Ternyata apa? Dia lakukan gitu pertama kali masuk langsung pulang jam 12. Kira-kira teman sekelasnya iri gak? Iri Pak, itu cahaya kok langsung pulang. Menurut kamu, dia mengejar cita-citanya sesuai dengan bakatnya. Dia nggak pulang ke rumah, tapi ke klub. Kamu pengen satu kelas pulang kayak dia. Tapi nanti dulu saya tanya kamu bakatmu apa? Syaratnya yang kedua, kamu harus bawa piala. Itu namanya kamu punya cita-cita. 3 bulan dia bawa piala grup sama dapat sepatu emasnya. Mana lagi Pak, aku bakat apa Pak? Aku pernah belajar baca Quran metode umum. Oke, ini kamu saya setelin Imam Masjid Nabawi, besok pagi datang ke tempat saya. Ternyata dia fasih. Luar biasa. Ini potensi terpendam selama 5 tahun nggak dapat piala. Pindah tempat Pak Mustafa setahun dapat 5 piala. Terakhir apa katanya? Pak, aku besok baiknya di mana Pak? Latar belakangmu dunia hitam. Kamu biar membahagiakan ibumu memakaikan mahkota mau nggak? Mau lah Pak. Sekolah tahfidz saya dampingi, masuklah dia di sekolah tahfidz Al-Quran. 3 bulan anak yang tadinya seperti itu, 3 bulan dia tercepat menghafal di sana dan dapat pulang seminggu. Kata ibu ayahnya saking senang, kamu mau kembali atau kemana nak liburan? Tidak, aku pengen nemui Pak Mustafa sampai di kelas apa sampai di sekolah dia katakan, Pak aku pengen bisikin kamu. Apa Habibie? Dia bisikin di sini yang menyentuh hatiku apa Bapak Ibu? Pak Mus, aku merasa tenang luar biasa tanpa batas setelah aku punya banyak hafal. Semakin kuat aku ingin memakaikan mahkota itu di tempat ayah dan ibu. Bapak Ibu, habis itu selesai ya Pak Mus. Ini dibawain batik gitu. Batik itu kok kulit. Gusti Allah itu sangat adil. Kalau jenengan pengen sesuatu yang mudah, seberapa banyak jenengan mempermudah anak-anak kita. Dulu Pak Mus pengen haji cuma sekali ya nyelengi kira-kira cukup orang. Tapi kalau kita sudah tiap hari bersedekah kepada anak-anak kita, jangankan haji sekali, nanti Allah akan catatkan di Ka'bah beberapa kali nanti bisa kesana. Ini kok guru SD. Tanya Mas Hanifi, diajak Mas Hanifi diajar aswad, ternyata alhamdulillah. Sesuatu tidak mungkin akan terjadi dapat kita kemudahan sepanjang kita pelit memberikan solusi kepada anak-anak. Cirinya anak kognisi tadi sudah kita sampaikan. Motorik tadi yang terakhir belum. Motorik itu biasanya anak nggak bisa diam. Itu motorik, jangan dikatakan ngeyel. Di kelas mager. Oleh dipentingin. Gurunya mereka malah ngadep meneh. Motorik itu tadi pendampingannya seperti itu. Jelas ya. Motorik itu cirinya kalau kecil sudah besar gini. Itu kalau memperhatikan Pak Mus itu afektif, kognitif.
Jadi sing luas-luas ke aku ini kok masih aku barang itu. Saya kesana ya terus ngetut ke aku. Ning nek ngaji kok madang gue. Motorik. Ngombe wae ngene iki ono. Kok nek ngaji dolanan HP ada enggak yang bawa? Ya itu motorik. Ya kok ya. Samsung itu praktek. Anak yang awal dulunya kognisinya bagus, besok kelemahannya itu nggak sensitif, perhatiannya kurang. Coba anak-anak cerdas itu, Pak Mus, ini kotor ya, Pak Mus nyapu-nyapu, ini anak cerdas, reaksinya melihat gurunya nyapu gimana? Tebak reaksinya. Iya. Anak cerdas loh, dia anak cerdas itu, dia cuek Pak, kebalikannya nggak sensitif, dijarke, lo masih pengen memuji ini malah gue pengen panas ya. Nyapu-nyapu sebut tenang ya Pak, gimana? Si Jini menaik usul loh Pak, Pak itu kan guru agama ya Pak. Pahalanya gue ya Pak. Saya oke meneh Pak, ini jopo banget. Iya, memang sepatu tak copot. Maka ibu-ibu, jenengan kalau punya suami itu kognisi, jangan tekanan batin. Memang kelebihannya di kecerdasannya. Ada loh, yang ibunya sudah jam 2, jam 3. Selesai besok jam 4. Nanti didukani Pak Budi ya sama PC. Pasangan itu yang dirahmati Allah, karena waktu sekali lagi insya Allah lain waktu Pak Mus sampaikan nek ngaji katanya Pak Pincima OPCM itu jangan banyak-banyak wis ngene iki wae, nanti besok terus mulai dibuktikan tak tekon. Kalau mau berubah dimulai dari apa? Diri sendiri. Mulai dari diri sendiri itu awalnya memperbaiki apa? Penampilan. Ya, berarti ngaji tenang. Ini sih jawab kok dulu. Berarti liane afeksi. Orang pikiran itu mau bijiku apa tenang kok bener ya lebar. Bapak Ibu, semoga kita diberi hidup oleh Allah ini bisa memanfaatkan menjadi manusia yang menyebabkan anak didik kita besok ngajak ke surga. Setuju? Amin. Matur suwun dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumayan goreng bisa? Bisa semua kayak bisa. Sikile ngeres sikile kayak gini ngepel bisa. Iya lo bapak gini. Itu bapak nggak langsung tanya ngewangi orang malah tuh kukupan bapak. Ada nggak Bu? Banyak. Ya, harus ucap apa Bu? Alhamdulillah. Bisa ucap apa ini berarti jelasnya Pak Mus berarti suami ibu ini pintar. Kelemahan Mas. Jadi kalau ibu yang belum nikah, soalnya dosen mikir beberapa kali ya. Dosen itu tidak mau menguji ngewangi, tidak mau. Tapi saya tidak tahu kalau kepala sekolah. Nah, ini satu. Yang kedua, motorik, afeksi itu bukan moco. Saya masuk kelas kotor, sensitif karena afeksi. Ya. Masuk kok, saya keluar lagi. Pak, mau kemana ya Pak? Mau nyapu ini. Bapak enggak mau di kelas. Ini tipe yang kedua. Sing bijine muruk-muruk.
Jimur kan apa? Kayak Pak PCM pengalaman. Tapi dalam hal itu hebat dia. Bapak Lenggaja di sana biar kita bersihkan dulu Pak. Baiknya ini cuma disapu apa dipel atau kita kerja bagian kita sisa tak tayangin lagi. Nek seminggu kita kerja bakti terus atau pelajaran pilih mana? Ada nggak anak kita yang suka seperti ini? Kayak jenengan ini di sini. Ini beruntung kalau besok berumah tangga. Kalau ibu punya suami afeksi kayak gini, nggak suka baca buku. Itu pantangan pertama khususnya ujian. Iya kok melempur kan dok. Ini busuk bahasa Indonesia aja bu. Ibu ranggamu, ya. Kayak gitu kan. Jadi kan mau meninggalkan coba lihat halamannya. Siji, dua, ya. Tinggal 1 jam. Jenengan tengok lagi. Berubah nggak kira-kira? Tidak. Pertanyaan berikutnya, anak ini punya kelebihan nggak? Apa? Halamannya kocok sih. Ini kelebihannya istiqomah. Pun jenengan malah ketiban ember. Tapi kalau anak nggak suka baca ini kon kerja bakti. Semua